satunya yang Ruri katakan, menjawab pertanyaannya tuh susah, Bu, karena soalnya tuh mengecoh. Saya pikir jawabannya udah benar, ternyata belum, bukan itu yang benar. Nah, memang ketika kita belajar bahasa Indonesia, Ibu tidak memaksa Anda untuk suka belajar bahasa Indonesia. Tetapi di sini Ibu akan memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, kemudian supaya Anda sadar bahwa bahasa Indonesia ini adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bermanfaat atau tidak itu nanti terserah kalian tuh ambilnya bagaimana. Setelah Ibu menyampaikan materi, tinggal kalian pikirkan ini bermanfaat nggak untuk kalian nantinya gitu ya. Nah, untuk menjawab soal nanti ada trik-triknya. Bahasa Indonesia juga punya rumus sebenarnya. Jadi yang punya rumus bukan cuma matematika. Jadi ketika nanti kita belajar, kita akan mulai dari ejaan, kemudian kata, ya, kalimat, paragraf. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadi kunci bagaimana kita bisa menjawab soal-soal bahasa Indonesia. Permasalahannya ketika belajar di sekolah, kadang-kadang si guru ini yang menyampaikan materi tidak melihat dasar-dasarnya dulu yang disampaikan. Jadi sebenarnya karena dasarnya belum benar-benar dipahami atau lebih banyak menggunakan teori, tidak menggunakan aplikasi, misalnya tidak dalam bentuk aplikasi, jadi yang ditanyain itu teorinya dijelasin, tapi tidak diberi contoh-contoh misalnya. Ya, ini juga menjadi permasalahan. Ya, tapi Ibu berharap setelah ikut kuliah bahasa Indonesia, Ruri jadi sedikit suka lah, jangan langsung sangat suka, tidak usah. Jadi sedikit lebih suka dengan bahasa Indonesia, ternyata menjawab soal bahasa Indonesia tidak sesulit yang Ruri alami dulu gitu ya, seperti itu. Ibu berharap seperti itu ya. Oke, ya, tidak apa-apa, memang Ibu pun tidak suka belajar bahasa Indonesia dulu, tidak suka. Tapi semakin ke sini, setelah lulus kuliah, setelah mengajar bahasa Indonesia, justru Ibu mulai lebih suka belajar bahasa Indonesia. Apalagi sekarang bahasa sudah berkembang ya, bukan hanya kita harus membaca di buku dan sebagainya, kita bisa menonton televisi, kita juga bisa melihat apa-apa yang ditulis orang di media sosial. Jadi sekarang belajar bahasa itu sangat luas medianya. Ya, kalau dulu cuma baca buku teori, ya itu membosankan, betul sekali membosankan. Tapi kita akan belajar sesuatu yang berbeda, bahwa bahasa Indonesia ini menarik loh sebenarnya kalau kita kaji dengan saksama misalnya ya. Mungkin Anda akan agak sedikit bingung, di kelas Ibu akan muncul istilah-istilah yang tidak biasa, atau Ibu menggunakan kata-kata yang Anda pikir, Ibu aneh banget sih, misalnya Ibu bilang antre ya, antre bukan antri misalnya. Seperti itu. Kita akan belajar mulai dari hal-hal yang kecil ya, membiasakan diri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ibu senang ya kalau di kelas itu ada banyak pertanyaan. Jadi Ibu tahu apa yang harus Ibu jelaskan kepada Anda. Ibu mau tanya. Ya, silakan. Kenapa Ibu lebih milih untuk jadi dosen daripada guru di tingkat SMA, SMP ataupun? Oke. Ya, mungkin ini secara pribadi saja, bahwa Ibu ini tipe orang yang inginnya bebas ya. Kalau di sekolah itu kan jam kerjanya pagi sampai sore, terikat harus ngurusin administrasi, bikin RPP misalnya dari pertemuan awal, laporan semester dan sebagainya. Tapi yang paling membuat Ibu memilih menjadi dosen adalah satu, dari soal waktu, yang kedua perkembangan keprofesian itu, dosen itu lebih leluasa gitu. Kalau saya jadi dosen, saya masih bisa melakukan hal-hal lain seperti berorganisasi, saya bisa menulis, guru juga bisa, tetapi karena tugas-tugas guru itu jam kerjanya menurut saya sudah dibuat patokan seperti itu. Kalau dosen kan terserah saya mau ngambil, karena saya bukan pegawai negeri, jadi saya masih bebas mengambil kelas berapa, mau mengajar di kampus mana misalnya, jadi saya bisa kemana-mana. Lalu saya masih mau berorganisasi, saya masih mau menulis ini, mau mengajar ini, mau mengembangkan ini. Jadi itu menurut saya lebih leluasa dan itu lebih menyenangkan. Dan
yang lainnya adalah menghadapi mahasiswa itu lebih menyenangkan. Karena mahasiswa itu orang dewasa yang bisa kita ajak berdiskusi. Kalau anak kecil, mungkin kita akan lebih banyak mengatur. Sementara kalau mahasiswa, Ibu kan bisa seperti teman aja dengan Anda gitu. Itu lebih menyenangkan. Ya, oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, ada? Kayaknya udah nggak sabar, Bu. Saya mau belajar aja deh, Bu. Jangan ngobrol-ngobrol melulu. Oke. Hari ini kita akan membahas mata kuliah wajib umum disebutnya ya, bahasa Indonesia. Kalau mengacu pada konteks itu, sebenarnya Anda juga punya kewajiban yang cukup besar untuk mengikuti mata kuliah ini. Karena kalau Anda tidak lulus atau nilai Anda kurang dari C, ya, Anda kemungkinan Anda tidak akan lulus, ya, atau Anda harus DO. Ya, jadi mata kuliah ini wajib sehingga Anda minimal harus mendapat nilai C. Alhamdulillah sekarang ada peraturan baru dari Polstat SIS. Kalau dulu standar nilai A itu 90 ke atas baru dapat A, ya. Kalau sekarang 85 sudah bisa dapat A. Kalau dulu Ibu memberi nilai paling banyak A itu 5 orang atau 6 orang, yang lainnya A minus ya. Karena nilainya tidak sampai 90, karena bahasa kan tidak semudah, memang tidak seperti matematika, makanya ada pertimbangan dari pihak kampus untuk mengubah ya standarnya tadi dari 90 jadi 85 sudah dapat nilai A, seperti itu. Jadi insya Allah kemungkinan untuk dapat nilai A itu lebih besar. Tapi intinya adalah belajar bahasa Indonesia itu bukan cuma buat dapat nilai ya. Jadi Ibu senang kalau Anda duduk di kelas ini belajar bukan hanya untuk mendapatkan nilai. Yang terpenting adalah Anda memang yakin bahwa apapun yang Anda pelajari ini akan bermanfaat bagi kehidupan Anda ya. Materi sudah Ibu unggah di Classroom ya. Jadi silakan diunduh ya. Anda boleh bertanya sebanyak-banyaknya, boleh ya berdiskusi ya. Minta waktu untuk berdiskusi di luar kelas pun Ibu melayani, silakan. Baik, ini adalah mata kuliah wajib umum ya. Bahasa Indonesia ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena Anda semua sudah belajar. Sejak SD kan, sudah belajar bahasa Indonesia ya. Ingat? Sejak SD belajar bahasa Indonesia. Kalau tadi ada yang bilang, oh saya suka sekali, atau sangat suka, atau ada yang suka, ada yang kurang suka, itu wajar. Nah, kemudian bagaimana ya pengajaran bahasa Indonesia selama ini? Ibu mau sebentar, Ibu mau buka ini dulu. Ibu mau Anda mengisi dulu sedikit survei sederhana, sebentar. Oh, tidak bisa dibuka. Sebentar. Oke. Silakan Anda buka menti.com. Menti.com. Ya. Sebentar. Menti.com, kemudian coba masukkan kode kodenya 515784. Coba buka. Menti.com 515784. Oh, kenapa di sini nggak bisa kebuka ya? Maaf Ibu, tadi kodenya berapa Bu? 515784. Terima kasih Bu. Oke, silakan diisi dulu ya. Ini baru kebuka, kita lihat di sini. Oh, bukan ya. Oh, bukan. Oh, mohon maaf. Kodenya 612505. Muncul nggak di layar Anda? Muncul nggak di layar? Muncul Ibu. Ya, Muncul, itu Ibu. 612505. Mohon maaf, itu salah. Kode apa itu ya tadi? 612505. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda pembelajaran bahasa Indonesia selama ini? Boleh dengan satu kata ya, membosankan misalnya.
nggak seru, boleh juga 2 kata atau 3 kata, silakan. Biasa aja mungkin. Silakan. Oh, sedikit boring. Oke, lanjut. Silakan. Membosankan, monoton. Oke, ada yang bilang seru. Oh, alhamdulillah, cukup membingungkan. Coba lagi, banyak kalimat. Oke, rancu. Susah di sudah seperti hati perempuan ya, susah ditebak ya. Bikin ngantuk. Oke, membuat bingung. Oke, membuat ngantuk, agak susah, banyak teori. Ada yang bilang asyik, ada yang bilang asik. Oke, asik, ada yang pakai Y, ada yang tidak pakai Y. Nanti yang baku apa tuh? Ternyata membosankan itu paling banyak. Oke, apalagi? Oke. Oke, sudah semua? Ada masih? Tiga 31 orang. Oke, masih ada yang belum? 32. Oke, 34. Ada yang mengirim pesan di sini? Biasa aja. Maaf Ibu, tadi saya keluar dari Zoom-nya Ibu. Oh iya, oke. Masuk lagi ya, silakan. Iya Bu. Oke. Ke yang mana Bu? Menpi.com 612505. Menpi ya Bu. Menpi.com. Ini ada di layar, muncul nggak di layar? Nah itu lihat. Oh, iya Bu. Ya. Ya, satu lagi ya. Kita sambil menunggu. Lihat di situ yang paling banyak ternyata membuat ngantuk, membosankan, susah ditebak, monoton. Wow. Jadi bahasa Indonesia itu tidak ada positif ya. Ada positif tadi cukup santai, ada biasa aja, lalu ada yang menarik. Oh, yang menarik cuma sedikit. Menarik, asyik, suka. Jadi kebanyakan negatif nih terhadap bahasa Indonesia. Ya, menurut Anda pembelajaran bahasa Indonesia selama ini masih lebih banyak yang membuat ngantuk dan membosankan. Apa ya yang menyebabkan semua itu? Ibu juga bingung gitu. Sebenarnya kenapa sih bahasa Indonesia itu membuat ngantuk? Apakah dosen yang ngomong terus sehingga anaknya itu jadi ngantuk? Ada yang susah ditebak, lebih seperti hati perempuan kali ya, susah ditebak ya, perempuan kan susah ditebak, biasanya bilangnya apa, ternyata nggak apa-apa, ternyata kesel atau mana ya, mungkin bahasa Indonesia seperti itu menurut Anda ya. Jadi ada yang bilang seperti itu. Nah, ya, jadi kita lihat bahwa memang PR sekali untuk saya mengajar bahasa Indonesia, karena ternyata banyak yang berpikiran bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ini masih negatif ya, dalam tanda petik masih banyak orang yang berpikir ini nggak menenangkan atau nggak seru, nggak asik misalnya. Oke, terima kasih. Jadi bisa tahu bahwa Anda mungkin ngantuk, mungkin nanti bahasa Indonesianya harus ditambah dengan, apalagi sekarang nih daring ya. Pakai Zoom teler kalian ya. Kalau Ibu pakai Zoom 150 menit ya, 1,5 jam mabok, 2,5 jam mabok ini pasti. Jadi memang Ibu akan mencoba mencari trik supaya nanti Anda bisa belajar bahasa Indonesia dengan lebih menyenangkan ya. Semoga saja Ibu bisa melakukan itu dan tidak mengecewakan Anda. Ibu akan berpikir bahwa ini PR Ibu dan Ibu harus berusaha keras. Oke. Pokoknya Ibu akan ingat bahwa Ibu jangan bikin kalian ngantuk, Ibu jangan bikin kalian merasa bahwa bahasa itu susah ditebak. Ya jangan pakai tebak-tebakan mungkin ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Materi bahasa Indonesia apa yang masih Anda ingat saat ini? Coba. 612505 masih ya. Materi bahasa Indonesia apa yang masih Anda ingat saat ini? Apa misalnya? Pantun, drama. Biasanya sastranya yang lebih banyak diingat. Coba kita lihat. Webi, wow. Oh, SMA sudah pakai Puebi ya, 2015 kalian sudah pakai Puebi, tidak ada. Hah? Tidak ada. Jadi belajar dari SD sampai jadi SMA itu SMA tidak ada yang diingat. Oke, ejaan, majas, puisi, kata baku, cerpen. Oke.
Konjungsi, oke. Sintaksis, wow, sintaksis. Kalimat imbuhan. Kalimat aktif pasif, oke. Majas, yang paling diingat majas ternyata ya. Cerpen, puisi, kata baku dikit-dikit. Oke. Apalagi peribahasa. Ini yang kasihan itu yang nggak ada, dia lupa, ada yang lupa ternyata ya. Bu Ebi ingat dikit-dikit, oke. Apalagi 25, masih ada 10 orang lagi. Menyunting teks. Oh, ada penyuntingan ya di SMA atau di mana? Cerpen, ejaan, majas, imbuhan. Oke. 29, silakan yang lainnya. Majas yang paling diingat ternyata imbuhan. 32. Ini banyak yang masih ingat imbuhan. Coba Ibu tanya, imbuhan bahasa Indonesia itu ada berapa sih? Ayo, siapa yang tahu? Imbuhan dalam bahasa Indonesia itu ada berapa? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu nggak? 3. Ada berapa? 3. Imbuhan ada 3. Astaga, apa imbuhan meber gitu ya? Oh, bukan. Apa imbuhannya? Ayo. Nah, imbuhan sudah mengecil. Majas ternyata, majas. Majas apa aja? Hiperbola, Bu. Majas litotes, Bu. Oh, ini majas gaya bahasa ya. Jadi ada salah satu gaya bahasa itu majas. Oke, 33. 2 orang lagi. Tabaku aja. Ejaan, bagus. Ejaan. Poebi. Sudah punya buku panduannya, Poebi? Buku pedomannya punya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini wajib ya, nanti Ibu bagikan kepada Anda. Jadi ejaan itu termasuk yang harus kita perhatikan. Ibu ada di pertemuan ketiga membahas Poebi, tetapi tentu Poebi ini akan dipakai dari awal sampai akhir. Jadi apalagi sampai akhir penulisan, Poebi ini pasti harus diikuti. Poebi di pertemuan ketiga ya, sejak 2015 kita pakai ejaan bahasa Indonesia. EYD sudah tidur dengan tenang, jadi tidak usah diingat-ingat lagi ya, karena kalian produk baru pasti kalian sudah pakai Poebi. Oke, majas, kata baku. Ada yang sudah punya kamus? Kamus bahasa Indonesia ada yang punya? Tidak punya? Kalian harus punya kamus, wajib ya. Kamusnya nggak harus bentuk buku cetak ya. Jadi kamus yang sekarang ini bisa diunduh di aplikasi di Google Play Store misalnya ya. Kita sudah punya kamus bahasa Indonesia KBBI. Ada yang tahu kita pakai KBBI edisi berapa sekarang? Ada yang tahu? KBBI kita edisi keberapa? 5. 5, Iya, Bu. betul ya. Jadi KBBI edisi kelima silakan diunduh KBBI luring saja. Jadi saat buka kita tidak perlu menggunakan kuota internet ya. Kita pakai KBBI luring edisi kelima. Silakan diunduh. Ini wajib Anda miliki sebagai pedoman karena kita bukan kamus berjalan ya. Setiap kali kita ragu dengan kata tertentu, silakan buka kamus dan cek lagi di kamus. Jadi belajar buka kamus itu bukan cuma di kelas bahasa Indonesia, di luar kelas bahasa Indonesia pun Anda harus buka kalau Anda ragu-ragu dengan kata tertentu. Ya, jadi kata baku, kata baju, kata baku mungkin ya, ejaan, majas. Nah, ini majas sudah diajarkan ya, karena kita di konteks bahasa Indonesia untuk mahasiswa ini di perguruan tinggi itu lebih ke penulisan akademik. Jadi menulis akademik, menulis karya ilmiah seperti itu ya. Puisi, cerpen juga tidak ada, sastra. Ya, tapi Ibu lihat di sini ada yang kalimat efektif. Nah, ini penting sekali. Menyunting teks nanti ada, konjungsi nanti ada di bagian kata, surat ada, surat resmi nanti. Sintaksis, oke, sintaksis itu mulai dari kata ya, kata, frasa, klausa, kalimat itu sintaksis ya. Jadi ini yang akan kita pelajari, ada beberapa di sini. Jadi menurut Ibu beberapa materi hanya mengulang. Ya, tugas Anda adalah memperdalam seperti itu. Oke, terima kasih banyak sudah mengisi sedikit survei ini. Jadi Ibu bisa tahu apa sih yang kalian ingat, sehingga apa yang sudah kalian tulis di sini, kalau kalian nanti ketika Ibu memberikan materi ini, Ibu berharap
tidak mengulang dari nol, karena ternyata kalian sudah belajar dan masih ingat sedikit demi sedikit ya, walaupun ada yang lupa tadi atau tidak ada yang diingat ya, mungkin kita akan buka lagi ingatan Anda. Oke, kita kembali pada layar salin dia. Oke, salin dia itu dalam bahasa Indonesia itu ya slide ya, dalam bahasa Inggris kita menggunakan istilahnya salin dia. Nah, mata kuliah wajib umum ini ya, ini landasannya, landasannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jadi disebut mata kuliah wajib umum. Pernah menjadi mata kuliah pengembangan kepribadian pada tahun 2006. Ya, jadi untuk mengembangkan kepribadian seseorang itu harus belajar bahasa Indonesia. Nah, tapi sekarang namanya MKWU dan ada dua, yang kedua adalah Peraturan Menteri Ristek Teknologi, ini masih di Ristek Dikti, sekarang sudah ganti kembali ke Kemendikbud. Jadi kebijakan-kebijakan ini terus berubah sesuai dengan perubahan ya, perubahan di pemerintahan kita. Jadi jangan kaget kalau nanti kurikulum berubah lagi atau dasar-dasar undang-undangnya berubah lagi ya. Ini menyesuaikan dengan pemerintah yang sedang ada sekarang. Nah, ini masih pakai Peraturan Ristek Dikti tahun 2015 ya. Nah, kemudian kita lihat sebenarnya visinya apa sih belajar bahasa Indonesia ini? Jadi dengan mata kuliah ini diharapkan terwujud sivitas akademika. Sivitas akademika itu Anda, mahasiswa, dosen ya, yang mampu memicu dan memacu pengembangan fungsi bahasa Indonesia sebagai penghela dan pembawa ilmu pengetahuan. Jadi bahasa Indonesia ini harus bisa membawa ilmu pengetahuan ya. Bagaimana kita nanti mempublikasikan tulisan-tulisan kita ya dengan bahasa Indonesia ya, misalnya menulis karya ilmiah dipublikasikan, menulis artikel di majalah, di surat kabar dengan bahasa Indonesia, menulis di kolom opini surat kabar menggunakan bahasa Indonesia, nulis surat pembaca gitu ya, boleh. Jadi nanti dia akan meluas ke dunia global. Jadi bukan cuma di Indonesia. Ya, seperti Ibu mengajar orang asing misalnya. Ibu menciptakan duta-duta bahasa Indonesia. Jadi mereka yang datang ke Indonesia, orang asing itu belajar bahasa Indonesia, saat mereka pulang, mereka ada yang jadi guru bahasa Indonesia, ada yang misalnya di sana memperkenalkan bahasa Indonesia ke negaranya. Jadi bagaimana bahasa Indonesia itu sudah mulai dikenal. Anda termasuk orang-orang yang juga punya tugas untuk mengembangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai pembawa ilmu pengetahuan. Jadi nanti dengan bangga ada menulis sebuah artikel, dipresentasikan di luar negeri misalnya ya, dan diperkenalkan bahwa ini adalah orang Indonesia menulis dalam bahasa Indonesia, itu juga sangat diperlukan. Kita lihat untuk mencapai visi ada hal-hal yang dilakukan. Yang pertama meningkatkan literasi. Jadi literasi membaca ya. Banyak orang malas membaca. Orang Indonesia itu berada di posisi 2 paling belakang. Kalau misalnya 42 kalau nggak salah ya. Jadi Indonesia itu di posisi 2 paling belakang yang minat bacanya rendah. Ya, itu penelitian. Jadi ternyata orang Indonesia itu nggak suka baca. Nah, makanya yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan literasi berbahasa Indonesia. Nah, kalau kalian lebih suka membaca hal-hal yang menggunakan bahasa Inggris misalnya, ya tidak masalah. Ya, karena bahasanya ada 3, sebenarnya fungsi bahasa itu ada 3, kan ada bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Nih, 3-tiganya harus kalian tahu. Bahasa daerah ini untuk dilestarikan supaya budaya kita tidak hilang. Bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan, bahasa resmi, ya, bahasa nasional. Lalu bahasa asing ini adalah bahasa yang kita gunakan untuk menguasai ilmu pengetahuan, ya. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengerti apa yang diajarkan di negara-negara lain itu menggunakan bahasa. Jadi kita lihat di sini bahwa yang harus dilakukan pertama kali adalah supaya mahasiswa ini suka membaca. Ini menjadi penting ya, meningkatkan literasi berbahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatkan akses dan relevansi pendidikan tinggi berbasis bahasa Indonesia. Jadi aksesnya bagaimana akses ya pendidikan dan relevansi pendidikan tinggi ini berbasis bahasa Indonesia. Misalnya kalian menulis tulisan akademik itu berbasis bahasa Indonesia. Jangan sampai mengutamakan bahasa Inggris misalnya. Cari sumber-sumber yang pakai bahasa Indonesia gitu.
Ya, jadi lebih banyak ke akses dan relevansi pendidikan tinggi berbasis bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mencari dan menemukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta seni melalui bahasa Indonesia. Jadi cari sumber-sumber, buka internet, cari buku-buku berbahasa Indonesia, ya. Kalian harus bisa menciptakan ilmu, menciptakan teori, misalnya mengembangkan teori dari mana dengan kita menulis, menulis artikel, mempublikasikan, ya pakai bahasa Indonesia, dan meningkatkan kesadaran sivitas akademika akan pentingnya ya peran pentingnya sebagai agen transformasi, berpikir saintifik. Jadi Anda ini orang yang berpendidikan tinggi. Jadi Anda ini adalah agen transformasi, ya, yang harus memperkenalkan bahasa Indonesia keluar sana. Jadi kalau Ibu mulai bilang, jangan pakai kata sholat ya, pakainya salat. Bukan apotik, melainkan apotek. Ya, seperti itu. Jadi Ibu akan mulai memperkenalkan istilah-istilah teknologi pun banyak. Nanti kita lihat istilah-istilah teknologi yang mungkin Anda lebih suka atau lebih terbiasa menggunakannya dalam bahasa asing. Nah, ini sebenarnya teori, tapi ini nanti harus dirangkum oleh Anda untuk tugas terakhirnya untuk presensi. Lihat, pembelajaran bahasa Indonesia ini diharapkan menjadi wahana menumbuhkan sikap mental sivitas akademika Anda yang mampu mengapresiasi nilai-nilai bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan. Jadi cinta tanah air itu di sini, ya. Bagaimana Anda sadar bahwa Anda orang Indonesia, ya, bahasa menunjukkan bangsa. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jadi Anda yang berasal dari banyak daerah yang berbeda, ya, berbahasa daerah yang berbeda, bagaimana kita menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kita menjadi satu sebagai orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, menyiapkan sivitas akademika agar mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pembuatan dan penggunaan teks. Jadi nanti bikin teks nih, bikin artikel, ya, cari masalah, cari solusinya, ya. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara aktif, ya, baik dalam bahasa tulis maupun tulisan maupun lisan demi pengembangan teks, ya. Nanti hubungannya bagaimana nanti Anda bisa berkomunikasi bahkan sampai ke dunia luar sana, seperti itu. Ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita lihat pembelajaran bahasa Indonesia selalu dirangkum dalam 4 keterampilan berbahasa, ya, menulis, menyimak, berbicara, dan membaca. Sebuah penelitian mengatakan orang yang suka membaca, ya, dia akan punya kemampuan menulis yang baik. Sementara orang yang suka menyimak dengan baik, dia akan memiliki kemampuan berbicara yang baik. Nah, kajian mata kuliah wajib umum ini sebenarnya 4-4-nya ada. Karena pertama, misalnya nanti di akhir Anda menulis. Kenapa menulis di awal begini? Karena menulis ini adalah fokusnya, menulis akademik. Ada bagian menyimak ketika dosen menjelaskan dan sebagainya, Anda juga harus menyimak. Lalu berbicara, Anda juga bisa berpresentasi, ya, dan terakhir ada membaca. Nah, membaca ini pada bagian Anda nanti harus mencari informasi dari bahan bacaan seperti itu. Nah, ini. Nah, dan kita lihat di sini, ya, menulis itu ada makalah, rangkuman, resensi, lalu membaca, ada membaca artikel ilmiah, tulisan populer, ada mengakses informasi melalui internet, ada berbicara untuk presentasi, berseminar, pidato, dan sebagainya. Tapi yang menjadi fokus untuk mata kuliah bahasa Indonesia adalah ini, menulis akademik. Di akhir mata kuliah ini, Anda wajib menghasilkan artikel. Ya, jadi Anda harus menulis artikel, bagaimana mencari topik, mengembangkan latar belakang, membuat tujuan penulisan, kemudian mencari teori-teori bagaimana mengutip, bagaimana memberi sumber dalam kutipan, bagaimana membahas hasil, ya, kemudian bagaimana memilih metode, ya. Kita lihat nanti apa yang akan Anda tulis. Ya, ini jadi di akhir perkuliahan Anda harus menghasilkan tulisan berupa artikel ilmiah, yang artikel ini pun pada pertemuan terakhir akan disunting oleh teman. Jadi nanti kita tukar-tukaran artikel yang udah ditulis di pertemuan ke-14, Anda harus menyunting artikel teman Anda, ya. Jadi ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi fokus kita untuk mata kuliah bahasa Indonesia adalah menulis akademik, ya.
menulis artikel ilmiah. Silakan. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini masih substansi mata kuliah ya, mata kuliah wajib umum, belum ke teori yang lain. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Izin, Amelia. Bu. Ya, silakan. Jadi untuk menulis artikelnya itu hari ini, Bu? Tidak. Ini di pertemuan, ini adalah fokus mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi di akhir mata kuliah ini, Anda wajib menghasilkan sebuah artikel ilmiah. Ya, nanti teori-teorinya tentu dipelajari terlebih dulu. Ya, jadi bagaimana membuat kalimat, bagaimana memilih kata, bagaimana menggunakan tanda baca, ejaan dan tanda baca, bagaimana membuat topik, membuat judul, seperti itu, membuat paragraf pendahuluan, ya, merumuskan tujuan penulisan, lalu bagaimana mengutip teori, menulis sumber, menulis daftar pustaka, dan sebagainya. Itu ada proses. Nanti di akhirnya, di pertemuan ke-13, Anda menulis, sudah jadi artikelnya. Sudah jadi, makanya kalau sekarang sudah mulai berpikir, saya mau nulis apa, tertarik dengan apa, boleh mulai ditulis-tulis ya, cari teori-teori yang mau dipakai, boleh. Ya. Karena di pertemuan ke-13 harus ada sebuah artikel yang Anda kumpulkan, di pertemuan ke-14 kita akan menyuntingnya bersama-sama, jadi bertukar dengan teman. Seperti itu, Amelia. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tidak hari ini tentu saja ya, karena ini baru pembukaan, Anda bisa mabok dan teler kalau langsung dikasih nulis artikel. Oke, ada lagi, silakan. Sambil Ibu buka ya. Nah, kita lihat di sini materi bahasa Indonesia ini rangkumannya. Jadi apa sih yang akan Anda pelajari selama pertemuan ini? Selama pertemuan 14 pertemuan di mata kuliah bahasa Indonesia ya. Yang pertama hari ini kita bahas